Sabda Kehidupan bulan Oktober 2020. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Injil sering menunjukkan bahwa Yesus dengan senang hati menerima undangan makan bersama dengan orang lain. Kesempatan seperti itu adalah saat untuk bertemu, berteman, dan memperkuat relasi. Dalam perikop Injil Lukas ini, Yesus mengamati perilaku para tamu. Ada perlombaan untuk menduduki tempat-tempat terbaik yang disediakan bagi para pejabat. Terlihat nyata keinginan besar untuk menunjukkan status sosial. Yesus sedang berpikir tentang perjamuan lain yang akan diadakan di rumah Allah Bapa bagi semua anaknya. Perjamuan ini dihidangkan bagi orang-orang yang tidak memiliki hak yang diperolehnya karena merasa diri lebih superior. Sesungguhnya, tempat duduk terbaik akan disediakan bagi mereka yang menempatkan diri mereka di tempat terakhir untuk melayani orang lain. Itulah mengapa Yesus mengatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dengan menjadikan diri kita pusat perhatian dengan segala keserakahan, kesombongan, tuntutan, dan keluhan, kita jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala, yaitu menyembah dewa-dewa palsu yang tidak pantas dihormati dan dipercaya. Oleh karena itu, hal pertama yang Yesus minta kepada kita adalah untuk turun dari tumpuan ego kita dan menjadikan Tuhan sendiri, bukan diri kita, pusat perhatian dalam hidup kita. Tuhanlah yang menduduki tempat terhormat. Penting untuk memberi ruang baginya, untuk memperdalam hubungan kita dengannya, dan belajar darinya sikap Injili yang menempatkan diri kita di tempat terakhir. Melakukan hal ini berarti memilih tempat yang telah dipilih oleh Allah sendiri di dalam Yesus. Meskipun Dia adalah Tuhan, Dia telah memilih untuk menjadi seperti kita manusia dan mewartakan kasih Bapa kepada semua orang. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini juga sebuah pelajaran bagi kita dalam membangun persaudaraan. Kita belajar berkontribusi untuk membentuk sebuah komunitas yang terdiri dari pria dan wanita, orang dewasa dan anak-anak, orang sehat dan orang sakit, yang mampu membangun jembatan persaudaraan dan melayani bagi kebaikan bersama. Seperti Yesus, kita bisa mendekati setiap sesama tanpa merasa takut. Kita bisa berjalan berdampingan pada masa sulit dan menyenangkan, menghargai kelebihan yang Dia miliki, berbagi dengannya kekayaan materi dan rohani, menyemangatinya, memberinya harapan dan memaafkannya. Dengan demikian, kita akan mencapai keunggulan kasih dan kebebasan sebagai anak-anak Allah. Di dunia yang menderita sakit dikarenakan keinginan untuk sukses pribadi, telah menyebabkan kehancuran masyarakat. Berperilaku seperti itu artinya benar-benar hidup melawan arus. Inilah revolusi yang Injili, yang sejati. Inilah hukum dari jemaat Kristiani seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Seperti yang ditulis Kiara Lubik, apakah Anda perhatikan bahwa di dunia semuanya diatur dalam cara yang benar-benar berbeda? Hukum ego yang berlaku, dan kita tahu konsekuensinya, ketidakadilan dan pelanggaran dalam segala bidang. Namun, pemikiran Yesus tidak mengarah langsung pada semua penyalahgunaan ini, melainkan ke akar dari mana semua ini muncul, yakni hati manusia. Hati kita harus diubah
jika kita ingin memperoleh sikap baru dan membangun hubungan yang sejati dan adil. Rendah hati tidak hanya berarti tidak ambisius, tapi juga berarti menyadari bahwa kita bukan apa-apa, menyadari betapa kecilnya kita di hadapan Tuhan. Dengan demikian, menempatkan diri kita di tangannya seperti kanak-kanak. Bagaimana kita bisa rendah hati? Dengan berbuat seperti Yesus dan bertindak karena kasih terhadap saudara dan saudari kita. Tuhan menganggap apapun yang kita lakukan kepada orang lain, kita lakukan untuknya. Karena itu, kita perlu menempatkan diri di tempat yang lebih rendah dan melayani orang lain. Dan kita pasti akan ditinggikan di dunia yang baru pada kehidupan selanjutnya. Pembalikan situasi ini sudah ada dalam gereja. Pada kenyataannya, siapapun yang memerintah harus menjadi hamba bagi orang lain. Oleh karena itu, situasi telah berubah. Dengan cara ini, gereja di mana kata-kata yang kita bahas ini telah dihayati, sudah menjadi tanda akan dunia yang akan datang.